Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octaviana. Saya di sini berperingkat emerald. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara home sharing kali ini. Di sini saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir 10 tahun ke depan atau merenungkan 10 tahun ke depan. Nah, apakah Bapak dan Ibu punya planning untuk 10 tahun ke depan atau sudah punya gambaran? Nah, saya dulu ingin sekali ya, mungkin saya pribadi ingin banget memiliki yang namanya rumah, memiliki yang namanya kendaraan, dan ingin sekali menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin Bapak Ibu pun hampir sama ya, atau mungkin sama seperti saya ya. Nah, kalau misalnya kita menabung Bu, atau Bapak ya, 1 juta per bulan dikalikan 10 tahun, kita akan mendapatkan 120 juta. Apakah 120 juta itu cukup? Karena yang saya tahu untuk saat ini pun rumah-rumah yang sederhana saja ya sekitar 150 juta ke atas. Nah, itu untuk yang tipe sederhana. Apalagi kalau misalnya yang agak mahal mungkin sekitar 1 miliar atau 2 miliar ya Bu ya. Nah, untuk kendaraan pun mungkin tidak bisa karena kan untuk 10 tahun yang akan datang bisa jadi yang harganya tadinya hari ini mungkin bisa secondnya 120 30 mungkin 10 tahun yang akan datang bisa jadi 400 atau 500 juta. Jadi uang 120 juta itu mungkin sangat tidak cukup ya. Lalu bagaimana kalau kita menambah menjadi 10 juta per bulan dikali 10 tahun, kita akan mendapatkan 1,2 miliar. Nah, dari 1,2 miliar itu mungkin kita bisa membeli ibaratnya rumah, mungkin yang sederhana atau kendaraan atau mungkin biaya sekolah, tapi saya rasa tidak cukup kalau untuk semuanya ya. Jadi sangat tidak bisa. Dan pertanyaannya juga apakah kita sanggup dalam 1 bulan kita menabung 10 juta. Karena UMR kita saja yang biasanya yang sekarang ya itu sekitar 6 juta. Jadi sangat tidak bisa untuk menabung di atas 10 juta ya. Lalu saya diperkenalkan oleh Ibu Siti Nurjana, upline saya kepada bisnis training yang menghasilkan 1 miliar rupiah pertama. Caranya bagaimana? Sebelum itu saya ingin memperjelas bahwa di sini ada 2 penghasilan Ibu Bapak ya. Yang pertama yaitu penghasilan aktif dan yang kedua adalah penghasilan pasif. Nah, penghasilan aktif ini didapat dari ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang. Tapi ketika kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan uang. Contoh saya dulu ya sebagai karyawan, ketika saya bekerja, saya dapat gaji. Tapi ketika saya sudah tidak bekerja lagi, saya pun sudah tidak dapat gaji. Dan masih ada contohnya yang seperti mungkin pedagang ya, ketika dia berdagang, dia punya uang. Tapi kalau dia tidak berdagang ya dia tidak punya uang. Itu adalah tergolong dari penghasilan aktif. Nah, kalau penghasilan pasif ini adalah penghasilan dari pengembangan jaringan. Nah, seperti apa? Lalu, misalnya Bapak dan Ibu ya suka berbelanja tiap bulan itu biasanya suka menghabiskan uang mungkin di atas rata-rata 1 juta ya Bu ya. Nah, dari misalnya Ibu belanja itu untuk kepentingan pribadi. Nah, contohnya misalnya pasta gigi, nah untuk bapaknya yang suka ngopi atau untuk misalnya kesehatan anak atau mungkin untuk para ibunya untuk mempercantik diri. Nah, ketika Anda berbelanja tersebut alihkan kepada produk HWI seperti itu. Jadi kita akan menghasilkan poin karena yang saya tahu ketika Ibu atau Bapak berbelanja di luar mungkin Anda pun tidak bisa mendapatkan poin, malah yang Anda hanya mendapatkan ya sekitar piring cantik lah ya seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mengalihkan pembelanjaan tersebut, Anda bercerita kepada 6 orang pertama atau 10 orang pertama ya Bu ya. Sama, melakukan hal yang sama untuk mengalihkan saja. Dan Anda alihkan lagi kepada program kami. Nah, kebetulan program kami ini cukup dengan Anda konsumsi. Pertama konsumsi ya Bu ya, seperti misalnya saya kasih contoh yaitu produk CMP. Nah, produk CMP ini Anda konsumsi, lalu Anda bercerita. Karena yang biasanya kalau kita sudah konsumsi, kita sudah mendapatkan yang namanya testimoni terbaik dari diri kita, jadi bukan dari orang lain. Nah, lalu ketika sudah bercerita, sehingga Anda menimbulkan 10 pelanggan Bu. Ingat, 10 pelanggan ini bukannya membelinya bok-bokan ya Ibu Bapak ya, tapi hanya cukup dengan 1 saset sehari pun dia sudah termasuk yang namanya pelanggan. Nah, ketika Anda sudah menemukan 10 pelanggan, walaupun hanya dengan 1 saset CMP saja, itu sudah mendapatkan 10 saset CMP per hari. Bayangkan kalau Anda melakukannya selama 1 bulan, Anda akan mendapatkan 10 box CMP. Lalu keuntungannya apa saja? Nah, untuk Ibu membernya ya, dari penjualan tersebut, Ibu akan mendapatkan 1 sasetnya yaitu ya Rp2.000. Nah, dari Rp2.000 ini kalau misalnya Ibu menjual kepada 10 pelanggan, berarti Ibu memiliki 10 saset CMP, berarti Rp20.000. Nah, berarti Ibu perharinya mendapatkan Rp20.000. Lalu, ketika Ibu sudah melakukannya selama 1 bulan, maka menghasilkan 10 box CMP. Nah, itu kita akan memberikan cashback-nya Bu. Cashback lagi senilai 1 juta dari 10 box CMP tersebut. Nah, sangat mudah ya Bu ya. Dan dari situ pun Anda sudah mendapatkan poin-poin untuk Tupo. Nah, Tupo itu untuk mengisi masa aktif untuk distributor Anda
sederhana atau kendaraan atau mungkin biaya sekolah, tapi saya rasa tidak cukup kalau untuk semuanya ya. Jadi sangat tidak bisa. Dan pertanyaannya juga, apakah kita sanggup dalam 1 bulan kita menabung 10 juta? Karena UMR kita saja yang biasanya yang sekarang ya itu sekitar 6 juta. Jadi sangat tidak bisa untuk menabung di atas 10 juta ya. Lalu saya diperkenalkan oleh Ibu Siti Nurjana, upline saya, kepada bisnis training yang menghasilkan 1 miliar rupiah pertama. Caranya bagaimana? Sebelum itu saya ingin memperjelas bahwa di sini ada 2 penghasilan Ibu Bapak ya. Yang pertama yaitu penghasilan aktif dan yang kedua adalah penghasilan pasif. Nah, penghasilan aktif ini didapat dari ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang. Tapi ketika kita tidak bekerja, kita tidak mendapatkan uang. Contoh saya dulu ya, sebagai karyawan, ketika saya bekerja, saya dapat gaji. Tapi ketika saya sudah tidak bekerja lagi, saya pun sudah tidak dapat gaji. Dan masih ada contohnya yang seperti mungkin pedagang ya, ketika dia berdagang, dia punya uang. Tapi kalau dia tidak berdagang, ya dia tidak punya uang. Itu adalah tergolong dari penghasilan aktif. Nah, kalau penghasilan pasif ini adalah penghasilan dari pengembangan jaringan. Nah, seperti apa? Lalu, misalnya Bapak dan Ibu ya suka berbelanja tiap bulan itu biasanya suka menghabiskan uang mungkin di atas rata-rata 1 juta ya Bu ya. Nah, dari misalnya Ibu belanja itu untuk kepentingan pribadi. Nah, contohnya misalnya pasta gigi, nah untuk bapaknya yang suka ngopi, atau untuk misalnya kesehatan anak, atau mungkin untuk para ibunya untuk mempercantik diri. Nah, ketika Anda berbelanja tersebut, alihkan kepada produk HWI seperti itu. Jadi kita akan menghasilkan poin, karena yang saya tahu ketika ibu atau bapak berbelanja di luar, mungkin Anda pun tidak bisa mendapatkan poin, malah yang Anda hanya mendapatkan poin, malah yang Anda hanya mendapatkan ya sekitar piring cantik lah ya, seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mengalihkan pembelanjaan tersebut, Anda bercerita kepada 6 orang pertama atau 10 orang pertama ya Bu ya, sama melakukan hal yang sama untuk mengalihkan saja, dan Anda alihkan lagi kepada program kami. Nah, kebetulan program kami ini cukup dengan Anda konsumsi, pertama konsumsi ya Bu ya, seperti misalnya saya kasih contoh yaitu produk CMP. Nah, produk CMP ini Anda konsumsi lalu Anda bercerita. Karena yang biasanya kalau kita sudah konsumsi, kita sudah mendapatkan yang namanya testimoni terbaik dari diri kita, jadi bukan dari orang lain. Nah, lalu ketika sudah bercerita, sehingga Anda menimbulkan 10 pelanggan Bu. Ingat, 10 pelanggan ini bukannya membelinya bok-bokan ya Ibu Bapak ya, tapi hanya cukup dengan 1 saset sehari pun dia sudah termasuk yang namanya pelanggan. Nah, ketika Anda sudah menemukan 10 pelanggan, walaupun hanya dengan 1 saset CMP saja, itu sudah mendapatkan 10 saset CMP per hari. Bayangkan kalau Anda melakukannya selama 1 bulan, Anda akan mendapatkan 10 box CMP. Lalu keuntungannya apa saja? Nah, untuk Ibu membernya ya, dari penjualan tersebut, Ibu akan mendapatkan 1 sasetnya yaitu 2.000 perak ya, 2.000 rupiah. Nah, dari 2.000 rupiah ini, kalau misalnya Ibu menjual kepada 10 pelanggan, berarti Ibu memiliki 10 saset CMP, berarti 20.000. Nah, berarti Ibu per harinya mendapatkan 20.000 rupiah. Lalu ketika Ibu sudah melakukannya selama 1 bulan, maka menghasilkan 10 box CMP. Nah, itu kita akan memberikan cashbacknya Bu, cashback lagi senilai 1 juta dari 10 box CMP tersebut. Nah, sangat mudah ya Bu ya, dan dari situ pun Anda sudah mendapatkan poin-poin untuk. Nah, ketika Anda sudah menjadi member, langkah pertama Anda yaitu kita memiliki 5 langkah sukses. Nah, 5 langkah sukses ini yang tadi saya ceritakan, yaitu Anda konsumsi dan Anda menimbulkan yang namanya 10 pelanggan. Jadi dari konsumsi ini Anda pun bercerita kepada 10 pelanggan Anda, sehingga Anda menghasilkan yang namanya poin. Jadi masuk lagi ya Bu ya ke member care atau care person. Nah, ketika Anda sudah menghasilkan 10 pelanggan, maka Anda buat yang namanya daftar nama. Nah, daftar nama tersebut untuk apa? Untuk dijanji pertemuan, untuk janji temu ya Bu ya. Makanya setiap pelanggan usahakan Ibu mencatat nomor WA-nya ya, mencatat nama-namanya. Jadi untuk janji temu berikutnya. Nah, janji temu tersebut yaitu untuk dipresentasikan. Nah, Ibu mungkin yang baru gabung ya, mungkin belum bisa untuk menjelaskannya. Ibu bawa upline atau mentor Anda yang care ya, untuk mempresentasikan tentang bisnis dan produknya. Nah, fungsinya untuk presentasi ini adalah untuk di follow up kembali.
Nah, di follow up kembali agar apa, Bu? Agar mereka klik kepada bisnisnya, percaya kepada bisnisnya. Maka setelah Anda atau capros Anda atau pelanggan Anda sudah klik dengan bisnisnya, maka Anda harus mengikuti yang namanya sistem. Nah, di sini sistemnya seperti home sharing yang sekarang, atau nanti STO, atau nanti Rekok, LT, LC. Nah, itu adalah sistemnya kami. Nah, ketika Anda sudah melakukan 5 langkah ini, ya, Anda pun harus melakukan yang namanya 3 kebiasaan. Nah, seperti Anda yang mungkin biasanya bangun pagi jam 4 itu kan sering dilakukan setiap hari. Nah, itu adalah kebiasaan, ya. Coba ubah kebiasaan Anda kepada kebiasaan yang positif, yaitu kebiasaan yang untuk orang-orang sukses. Apa aja? Yang pertama adalah memiliki impian. Nah, di sini ada 3 kebiasaan, ya. Yang pertama adalah memiliki impian. Karena dari impian Anda akan termotivasi, Anda akan bergerak dengan sendirinya tanpa disuruh, karena impian itu yang akan membakar semangat Anda. Ini adalah tujuan dari impian. Makanya penting sekali untuk menggali lagi impian Anda. Nah, ketika Anda sudah memiliki impian yang benar-benar nancep, atau yang bahkan Anda tidur saja tidak tenang karena impian ini segera ingin diwujudkan. Nah, kedua yaitu Anda melakukan yang namanya sikap positif. Nah, sikap positif itu seperti apa? Misalnya, biasanya kan ibu-ibu atau bapak-bapak nih kalau lagi galau, sosmednya suka dipakai yang namanya curhat. Nah, coba Bu, kebiasaan yang seperti itu Anda rubah menjadi sikap yang lebih positif lagi, ya. Tidak perlu menceritakan tentang pribadi Anda, dan yang paling pentingnya yaitu kita bersikap positif kepada upline atau mentor Anda atau orang yang mengajak Anda. Percayakan saja kepada mereka bahwa bisnis ini baik, upline-nya pun care, positif saja. Dan setiap kepada bisnisnya pun kita pun harus bersikap positif, ya. Jadi sikap positif ini bukan tentang diri pribadi juga, tapi yang sangat penting sih pribadi. Cuman harus ke positif kepada upline atau mentor Anda, atau kepada bisnisnya, dan juga kepada diri Anda. Nah, ketika Anda sudah bersikap positif, yang ketiga adalah konsultasi, edifikasi, no cross learning. Konsultasi. Nah, kita atau Anda yang baru bergabung biasanya kita tidak bisa untuk menjelaskan, ya. Makanya di sini upline dan mentor Anda yang sangat care itu Anda konsultasikan kepada mereka. Konsultasi apa saja keluhan-keluhan Anda atau apa saja yang Anda belum paham di bisnis ini. Nah, setelah konsultasi, yang kedua adalah edifikasi. Edifikasi ini adalah mempromosikan upline atau mentor Anda. Ingat, upline dan mentor Anda bukan public figure yang mungkin dikenal banyak orang, bukan artis, ya, bukan orang penting mungkin. Nah, makanya pentingnya untuk mempromosikan upline atau mentor Anda agar apa? Agar ada nilai dengarnya. Ketika Anda sudah mau mempromosikan, misalnya gini, ya Bu, ya, oh iya, upline saya dia sudah mendapatkan kepemilikan, seperti contoh saya, kepemilikan motor, kepemilikan mobil sederhana, dan insya Allah kepemilikan rumah, dan banyak sekali reward-rewardnya. Nah, maka orang itu akan mendengar ketika nanti upline atau mentor Anda diundang ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itulah pentingnya untuk mempromosikan. Jadi nanti upline dan mentor Anda akan membantu untuk mengedifikasi Anda lagi. Seperti itu. Nah, setelah Anda sudah mengedifikasi, yaitu terakhir adalah no cross learning. Nah, no cross learning ini adalah beda jaringan. Jadi usahakan Anda konsultasi atau bercerita bukan kepada selain tim Anda. Lebih baik Anda bercerita kepada upline atau mentor Anda yang care, ya, itu sangat lebih baik. Tapi jangan konsultasi kepada beda tim, apalagi beda upline, ya. Nah, itulah adalah 3 kebiasaan sukses. Karena apa? Ketika Anda sudah melakukan 5 langkah dan 3 kebiasaan sukses, yang langkah selanjutnya yaitu Anda menjadi member care atau care person. Yang pertama, member care ini ada 4. Yang pertama yaitu 200 poin. Dari mana? Yang tadi saya sebutkan, dari poin pertama dari 5 langkah sukses, yaitu pertama kita adalah pemakai. Ya, pemakai kita memiliki yang namanya poin, betul. Nah, lalu kita bercerita kan kepada teman atau tetangga atau saudara dan menimbulkan yang namanya 10 pelanggan. Nah, dari 10 pelanggan ini Anda sudah mendapatkan poin-poinnya untuk tupo. Jadi untuk kemungkinan 200 poin sebulan itu sangat mudah, ya Bu, ya. Nah, lalu yang kedua yaitu Anda memiliki jaringan kanan dan kiri dari rekrutan Anda sendiri. Dari mana? Yaitu dari pelanggan Anda tersebut. Pasti ada salah satunya yang akan gabung kepada diri Anda, kepada jaringan Anda. Nah, seperti itu. Jadi, Anda bisa memiliki yang namanya member kanan dan di kiri. Lalu yang ketiga yaitu Anda ke pertemuan. Jadi hadir ke setiap pertemuan. Jadi sangat penting sekali ilmunya di setiap pertemuan, karena yang saya tahu semuanya pertemuan itu adalah baik untuk ilmu-ilmu kedepannya. Ketika Anda tidak fasih atau tidak paham dengan bisnisnya, Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu dari setiap pertemuan. Dan yang keempat yaitu Anda mengikuti yang namanya program kami, yaitu family gathering, ya Bu, ya. Seperti yang tadi saya pun sudah jelaskan bahwa hanya dengan 10 pelanggan saja, 10 pelanggan dan hanya dengan 1 saset per hari, maka Anda sudah mendapatkan 10 saset per hari. Dikalikan 1 bulan, Anda sudah mendapatkan 10 box CMT. Nah, sangat mudah, ya, di bisnis ini. Nah, maka dari itu, ayo kita fokus, kita lakukan yang namanya 5 langkah dan 3 kebiasaan, dan terutama untuk menjadi member care terlebih dahulu. Oke, cukup sekian dari
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.